Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Aduhai alangkah besarnya penyesalan hamba itu, tiada datang kepada mereka seorang rasul melainkan mereka menertawakannya. Al-Quran Surat Yasin ayat yang ke-30. Hadirin shaimin shaimat yang berbahagia, amal soleh yang berhasil kita kerjakan, kita amalkan, di hari kiamat nanti akan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. Amal soleh yang tidak kita kerjakan itu akan menjadi sesuatu yang menyesalkan. Amal maksiat, perbuatan dosa yang berhasil kita jauhi, kita hindari, itu akan menjadi kebanggaan. Amal maksiat, perbuatan dosa yang kita kerjakan, itu akan menjadi penyesalan. Itulah hadirin, maka yang namanya hari kiamat, hari berbangkit, itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Yaumul Hasrah atau Yaumun Nadamah, yang artinya hari penyesalan, di mana pada hari itu seluruh makhluk menyesal. Yang baik-baik, yang soleh-soleh saja itu menyesal. Apalagi orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang zalim, itu semuanya menyesal. Hadirin, penyesalan orang-orang yang jahat, orang-orang kafir, musyrik, itu diabadikan di berbagai surat dalam Al-Quran oleh Allah. Tujuannya adalah ibrah, agar menjadi pelajaran, tazkirah, agar menjadi peringatan bagi kaum muslimin, agar jangan sampai meniru perilaku mereka. Di antaranya adalah diabadikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah dari apa yang telah aku rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Maka orang yang kedatangan kematian itu akan berkata, Rob, sekiranya engkau tunda kematian itu untuk kami,
Kalau kematian itu engkau tunda untuk kami, pasti kami akan sedekah, pasti kami akan menjadi orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini ada gambaran, yaitu tentang penyesalan orang yang ketika hidup di dunia sebetulnya dia kaya, hidupnya mewah, rizkinya melimpah, mudah, punya kerjaan tetap, akan tetapi tidak membayar zakat, akan tetapi tidak infak, akan tetapi tidak sedekah, sehingga setelah azab berada benar-benar di hadapannya, mereka menyesal. Dan gambaran juga tentang orang yang hidup di dunia sebetulnya dia sehat, kuat, mampu, akan tetapi tidak beramal soleh, karena mereka tidak yakin terhadap terjadinya hari kiamat. Ya anggap bahwa amal soleh, zakat, sedekah, infak, puasa, haji itu hanya buang-buang energi saja, sia-sia saja, sehingga mereka menyesal. Satu lagi di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-12, Allah berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Muhammad, kalau kamu melihat, ngeri, yaitu pada saat orang-orang yang berdosa menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka, mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Rabb, kami sekarang sudah melihat, kami sekarang sudah mendengar, kembalikan kami, beri kesempatan kami untuk hidup di dunia lagi. Kalau engkau kembalikan kami hidup di dunia lagi, na'mal salihah, kami akan beramal soleh. Sekarang kami telah yakin. Hadirin, ayat ini gambaran orang yang ketika hidup di dunia datang kepadanya informasi tentang hari kiamat, informasi tentang dinul Islam, informasi tentang perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, akan tetapi mereka tidak mengabaikannya, sehingga di akhirat mereka menyesal. Hadirin, penyesalan itu bukan hanya datang dari orang-orang yang soleh saja, dari orang-orang yang jahat saja, orang kafir saja, akan tetapi penyesalan itu juga datang dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Bedanya kalau orang yang baik, orang soleh, penyesalannya adalah kenapa kesolehannya itu cuman segitu saja. Dia sadar, menyesal, banyak sekali amal-amal soleh ketika di dunia, kesempatan itu tidak dia lakukan, sehingga dia menyesal. Gambarannya kita bisa simak dalam kisah sahabat Sauban. Kita bisa klik di YouTube. Sahabat Sauban adalah seorang sahabat Nabi yang tergolong unik. Dia selalu mengikuti jamaah sholat subuh bersama Nabi. Dia selalu datang awal. Dia selalu mojok, mengambil posisi pojokan masjid. Mengapa dia mojok? Karena dia ingin beribadah dengan tenang, tidak terganggu oleh kedatangan orang lain, juga tidak mengganggu orang lain. Hadirin, terbiasa Nabi kalau mau memimpin sholat itu tidak langsung Allahu Akbar, tidak. Akan tetapi dia tengok kiri kanan, kalau bahasa kita melakukan absensi dulu. Termasuk dia menengok tempat yang biasa ditempati oleh sahabat Sauban. Ketika Nabi melihat di sana tidak ada, Nabi bertanya, "Aina Sauban? Aina Sauban?" Lalu para sahabat menjawab, "Ya Rasul, kami tidak tahu." Lalu ada salah seorang yang berkata, "Ya Rasul, rumah Sauban jauh, perjalanan dari masjid sini sampai rumah itu kira-kira 3 jam." Subhanallah, hadirin, Nabi sabar menunggu sampai Nabi khawatir waktu subuh akan selesai.
Sehingga Nabi sholat, kemudian setelah salam Nabi mengajak para sahabat untuk membesuk sahabatnya yang tidak hadir itu. Setelah berjalan 3 jam, di sana Nabi memberikan salam, dan yang keluar itu seorang ibu-ibu, matanya lembab merah karena habis menangis. "Aina Sauban?" kata Nabi. Wanita itu menjawab, "Ya Rasul, Sauban tadi subuh telah pulang rahmatullah, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Rupanya sahabat Sauban tidak hadir sekali-kalinya itu ikut berjamaah subuh bersama Nabi karena sudah kedahuluan kedatangan malaikat Israel. Hendaknya ini jadi pelajaran bagi kita. Kita jarang ikut meramaikan salat jamaah di masjid, tahu-tahu kedatangan malaikat Israel mencabut, menyomot roh kita, sehingga nanti di akhirat akan menyesal. Hadirin, Ibu Sauban berkata, "Ya Rasulullah," ketika Sauban itu mengalami nazah, mau keluar rohnya, dia mengeluarkan 3 jeritan kata. Yang pertama dia menjerit, "Wa ab'ada." Kalau bahasa Indonesianya itu artinya, kenapa tidak lebih jauh? Jeda sejenak, Sauban menjerit lagi, "Wajadida," yang artinya, kenapa bukan yang baru? Jeda sejenak, menjerit lagi, "Aqullah," kenapa tidak semua? Hadirin, ibunya berkata, "Ya Rasul, sampai sekarang kalau itu merupakan wasiat, kami bingung bagaimana cara melaksanakannya, kami tidak paham." Nabi kemudian dalam acara takziah jadaan, karena Nabi sebelumnya nggak tahu, jadi disebut ini adalah acara takziah dadaan yang dihadiri oleh para sahabat Nabi berikut keluarga almarhum. Nabi kemudian ceramah. Awal ceramahnya Nabi melantunkan sebuah ayat dari Al-Quran surat Qaf, ayat yang ke-22. Maaf, haus. Maaf Pak, kering mulutnya. Nabi meluntunkan sebuah ayat dari surat Qaf, ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu lalai tentang hal ini. Kita akui hadirin, kita memang lalai tentang hal ini, yaitu hal kematian. Hal bahwa kita nanti akan berada dalam alam kubur, kita lalai itu. Kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Kita akan berhadapan dengan Allah satu demi satu maju, dan akan ditanya tentang amal kita dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita lalai semua dari itu, sehingga kelalaian ini menjadikan istighfar kita terhambat, taubat kita juga terhambat. Fakasafna angka ghita'aka, lalu aku singkap tabir, tutup yang menutupi kamu. Fabasarukal yauma hadid, maka pada hari itu basirahmu, pandangan matamu menjadi sangat tajam. Hadirin rahimakumullah, orang yang mau meninggal itu secara lahiriah merem, akan tetapi basirahnya, pandangannya itu menerawang jauh, sejauh-jauhnya. Kalau orang jahat nampak di hadapannya kejahatan yang biasa dia lakukan, sehingga orang jahat kalau mati itu resah gelisah luar biasa. Untungnya tenaganya sudah diberedel oleh Allah, sehingga tidak nampak dia resah gelisah. Bahkan disiarkan di koran-koran itu telah meninggal dunia dengan tenang, padahal sebetulnya itu kelojotan luar biasa.
Berbeda dengan orang yang soleh. Kalau orang yang soleh itu basirahnya menerawang jauh terhadap aktivitas kesalehan yang biasa dia lakukan. Oh, ditampakkan oleh malaikat kepada Sauban yang mau meninggal ini. Ini aktivitas kamu sehari-hari. Setiap malam kamu berjalan dari rumah 3 jam jalan kaki sampai ke masjid. Setiap langkah dicatat oleh Allah termasuk amal yang soleh dan pahala yang akan kamu terima. Ini lihat. Sauban melihat, dia menjerit, menyesal. Kenapa tidak lebih jauh? Dia sadar seandainya rumahnya lebih jauh dari sekarang yang ada, tentu pahalanya lebih sempurna lagi. Nah, ini merupakan pelajaran ibrah bagi kita semuanya, yang sebetulnya rumah kita dari masjid tidak sampai berjalan 15 menit, akan tetapi belum mau ikut meramaikan sholat jamaah subuh bersama di masjid. Mudah-mudahan setelah ini termotivasi untuk ikut meramaikan sholat subuh di masjid. Amin. Yang kedua, ditampakkan oleh malaikat suatu malam, dia ketika sudah siap mau berjalan ke masjid dengan pakaian jubah barunya, setelah berjalan beberapa langkah, cuaca dingin menyengat tubuhnya. Dia tidak kuat, langsung surut mundur masuk ke rumah lagi. Dia kenakan baju jubah rangkapannya yang sudah kusut, lalu kemudian berjalan. Setelah kira-kira 3 jam sampai di masjid, dia melihat ada seorang sahabat yang berpakaian tipis, merunduk-runduk, gereng-gereng, menggigil. Kalau bahasa kita begitu karena kedinginan. Sauban iba, lalu kemudian jubah kusutnya dilepas, dipakaikan kepada sahabatnya yang kedinginan ini. Ditampakkan oleh malaikat, ini karena kamu memberikan baju kusutmu kepada orang yang kedinginan, pahala yang akan kamu terima. Ini lihat, ditampakkan oleh malaikat. Sauban melihat, kemudian menyesal, dia menjerit, wajadidah, kenapa bukan yang baru? Dia sadar seandainya waktu itu yang diberikan adalah baju barunya, tentu pahalanya lebih sempurna lagi. Hadirin, yang ketiga, cerita yang ketiga ditampakkan oleh malaikat kepada Sauban. Suatu siang ketika dia siap makan siang bersama keluarga, tiba-tiba pintu depan rumahnya diketuk orang. Setelah dibuka, ternyata laki-laki tua pengemis yang kelaparan. Tanpa berpikir panjang, dia masuk ke ruang makan. Roti yang siap santap dibelah jadi 2. Separuh diberikan kepada pengemis, separuh disantap bersama keluarga. Ditampakkan oleh malaikat, ini pahala karena kamu memberikan separuh rotimu kepada orang yang kelaparan, pahala yang akan kamu terima. Ini lihat. Sauban melihat, dia kemudian menyesal, menjerit, makullah, kenapa tidak semuanya? Dia sadar, dia menyesal seandainya waktu itu yang diberikan rotinya itu adalah semuanya, tentu pahalanya lebih sempurna lagi. Hadirin rahimakumullah, ini saya sampaikan tujuannya adalah agar termotivasi untuk banyak beramal soleh, apalagi di bulan Ramadan ini, di mana Allah sangat memanjakan kita. Amal-amal sunnah kita diupah dengan pahala wajib, dan amal-amal wajib yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.